fadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami'il qurra'il mukhlisin wa jami'il mufassirin wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa lisyafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nisa ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Alladzina, adapun orang-orang, alladzina itu mubtadaun sebagai mubtada, orang-orang yang bagaimana yabkhaluna, yang pada pelit, medit, cetil, bima, dengan segala sesuatu, yajibu, yang wajib, alaihim, kepada diri mereka. Artinya itu apa yang diwajibkan Allah itu pelit, dia nggak mau ngerjakan. Kon ngaji tidak mau, kon sholat tidak mau, suruh jamaah tidak mau. Nah itu ya. Nah orang-orang yang pelit seperti tadi, jadi pelit itu bukan harta wae ya. Nah, itu ya. Jadi diterangkan dalam Quran itu pelit itu bukan harta wae. Oh, kita nggak mau mengerjakan kewajiban itu dalam Quran ya diistilahkan oleh Allah itu pelit. Nah itu. Padahal orang pelit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau orang pelit itu langsung ada pengumumannya di pintu surga ya, kemarin pengumumannya haram masuk, di pintu neraka pengumumannya silahkan masuk. Nah itu ya terserah lah ya. Mana Allah bilangnya begitu. Ini apa loh Mas Nur ya, ini memang ngajinya tulisannya begitu loh Mas Nur, jangan dikata nyinggung orang loh ya. Sini tuh repot orang. Aduh, wah pening aku kadang tuh. Kok ngaji tulisannya ada menyampaikan, ada malah kata nyinggung orang. Ya Allah Gusti. Ya memang Quran itu nyinggung kita semua. Memang saking bodohnya kita tidak tahu bahwa kita disinggung Allah. Kita tidak tahu bahwa bodoh itu ya haram. Kata Nabi, Allahumma ini a'udzubika minal kasli wal jahli. Jadi bodoh itu ya keharaman sebenarnya bagi kita. Ya saking bodohnya kita bahwa bodoh itu haram itu saya nggak tahu. Nah itu. Jadi orang-orang yang pada pelit, artinya di sini diterangkan menurut Imam Suyuti, yaitu dengan segala sesuatu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka dan mereka tidak mau mengerjakan. Diperintahkan sama Nabi ngaji sampai mati ya gak mau ngaji, diperintahkan Allah sholat gak mau sholat, diperintahkan zakat gak mau zakat, dan lain sebagainya. Selain dia sendiri ya pelit. Lah ini lucunya ya kan, wa ya'muruna nasa, dan pada memerintahkan siapa orang-orang tadi, memerintahkan an-nasa kepada manusia lain, bil bukhli, supaya ikut pelit seperti mereka. Nah ya kan, bihi, dengan apa tuh namanya, perintahnya tadi. Jadi krono mungkin dia itu apa tuh ngasih tahu Pak Lupi ya kan, kamu macam saya wae, nggak usah ikut ngaji, nggak usah sholat, nggak usah ke masjid, nggak usah sedekah. Nah karena nggak mampu ngomong sama orang, ngajak-ngajak, nah gitu loh. Tahu jangan macam Pak Lupi itu, kayak aku wae. Nah macam itu. Ya model-model seperti itu. Masya Allah ya kan. Wayatumuna, dan juga pada menyimpan ma, kepada segala sesuatu ata
yang memberikan hum kepada mereka siapa Allah kenyataannya min fadli, dari fadl atau keutamaan dari Allah, kenyataannya minal ilmi dari ilmu, wal mali dan juga harta. Jadi dia punya tahu ilmu, ya kan, tapi dia tidak mau, kalau ditanyai nggak mau orang mau belajar dia nggak mau, atau punya harta. Pak Lupi, pinjam dulu duit untuk beli beras. Enggak do. Nah, itu kan. Padahal ado. Enak disebut ado Pak Lupi. Saya ado. Tapi saya juga ado perlu masalahnya lagi itu jangan sebut ado Pak Lupi ya. Nah, itu. Nah, diterangkan di sini termasuklah dari sebab ini yaitu wahum adapun mereka itu al yahudu golongan orang-orang Yahudi. Wa khabarul mubtada'i dan khabarnya lafat alladzina itu lahum lafat lahum. Itu wa'idun sebagai ancaman syadidun yang berat. Jadi Allah mengancam orang-orang yang pelit seperti itu, pelit atas kewajibannya nggak mau mengerjakan, pelit atas ilmunya, pelit atas hartanya, dan juga ngajak-ngajak orang supaya begitu. Maka yang seperti itu tadi lahum wa'idun syadidun, diancam sama Allah dengan ancaman yang berat. Kurang ajar betul kau. Nah itu beratnya. Sudah kau tidak mau, malah ngajak-ngajak orang supaya tidak mau. Wah itu bahaya besar itu. Ya kalau kita nggak mau sudah nggak apa-apa. Ya cuman jangan mengaruhi orang, ngojok-ngojoki, oh nggak usah begini, nggak usah begitu. Itu bahaya ya. Sudah kita pengen tiket neraka, ngajak-ngajak orang pula. Jadi partner kental setan betul itu. Nah itu ya. Makanya lahum wa'idun syadidun dalam syarahnya, dalam tafsirnya. Bagi mereka ancaman yang berat, yang sangat. Selain daripada itu wa'atadna dan menyiapkan siapa kami lil kafirina bagi orang-orang yang kafir bidzalika dengan demikian dia itu model seperti itu tadi, sudah dia pelit nggak mau mengerjakan kewajiban dan ngajak-ngajak pelit tadi supaya orang nggak mengerjakan kewajiban atau supaya orang nggak ngikut perkara yang baik, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bidzalika dengan demikian perbuatannya tadi wa bi ghairihi dan juga orang-orang yang selain dia yang mengikuti dia disediakan adzaban dengan siksa muhinan yang sangat menghinakan. Aida ihanatin artinya yang mempunyai kehinaan. Itu begitu. Wes pokoknya kuncinya begini. Wes pokoknya iri, dengki, pelit itu nggak baik. Kalaupun kita nggak mau mengerjakan sesuatu yang baik atau diajak kawan berbuat baik atau tidak mau mengerjakan perbuatan kebaikan, jangan menghalangi atau mengojo-ojoi kawannya supaya tidak mau berbuat baik atau mengikuti perbuatan yang baik dari orang lain. Wah itu ancamannya wa'idun syadidun, nggak usah, nggak mau sudah diem di rumah tidur. Nah itu jangan ngojok-ngojok, iya nggak usah sholat, nggak usah ke masjid, nggak usah ngaji, nggak usah begitu ya. Itu paling berat besok, mempertanggungjawabkan atas ajakannya. Walladzina yunfikuna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunis syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Walladzina dan adapun orang-orang itu tadi orang yang pelit atas mengerjakan kewajiban, pelit hartanya dan ngajak orang begitu. Sekarang walladzina dan orang-orang atfun artinya mengikuti alal ladzina kepada lafat alladzina yang tadi pelit tadi, qablahu yang sebelumnya alladzina yang ini. Alladzina walladzina dan orang-orang yunfikuna yang pada menggunakan amwalahum kepada harta-harta mereka ria'an nasi untuk dipamer-pamerkan manusia, ai muraina artinya supaya dilihat
lahum bagi para manusia, wala yu'minuna dan juga tidak pada beriman billahi kepada Allah, wala bil yaumil akhiri dan juga tidak beriman dengan hari akhir, kal munafikina seperti orang-orang munafik, wa ahlil Makkah dan ahli kota Mekah. Lah orang-orang yang punya harta, lagi punya mobil ya, gue pamer-pameran ya kan, lagi sodakoh 102.000, 100.000, 20.000 pamer-pamerkan, walaupun ya biarlah pamer sodakoh tadi ya, nah, tapi ada ancamannya, maksudnya begitu itu. Waman dan orang-orang yakun yang ada siapa setan-setan lahu itu bagi man, lahu bagi setan itu korinan sebagai kawan, sohiban artinya kawan, yak malu yang mengerjakan siapa orang tersebut bi amrihi kepada perintahnya setan, kahaulai seperti yang disebut-sebutkan tadi, dari mulai pelit, riya, terus tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir, enggak mempersiapkan dirinya untuk kematiannya, maka fasa'a maka sejelek-jelek, bisa artinya sejelek-jeleknya apanya, korinan berkawannya. Kalau kita punya kawan, maksudnya Allah di sini, kok ngojok-ngojoki ngomongkan orang yang berbuat baik, sudah tinggalin wae, nggak usah diajak, maksudnya nggak usah didengerin dan nggak usah dikumpulin, karena itu adalah rasul-rasulnya setan. Artinya itu utusan-utusannya setan untuk goda kita. Nah, itu begitu. Ada apa wae diomong. Wah, orang kok sholat kok begitu, khutbah kok begitu, ngaji kok begitu, apa kok begitu. Wah, pokoknya diomong terus. Nah, itu pokoknya itu utusannya setan. Nah, kita nggak usah ikut itu. Padahal setan itu sejelek-jelek kawan, dikawani ya dia kawan yang paling jelek, ya sudah tinggalkan oleh Pak Lupi. Nah, itu begitu ya. Fasa'a korina, nggak ada yang lebih jelek dari itu, cari yang agak baik dikit dari itulah kan gitu. Ngotar-ngotar masalah kerja kayak ini itu, nah, gitu ya. Jangan kok yang ngatokan ibaratnya kejelekannya orang lah gitu ya. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Wa ma dan orang-orang za yang mempunyai alaihim itu bagi mereka, law amanu andaikan kok orang itu mau beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhirat, wal yaumi dan hari al-akhir yang akhir, wa anfaku dan mau menggunakan harta-hartanya, menginfakannya, mimma dari sebagian perkara, rozako yang memberikan rezeki kepada mereka siapa Allah. Jadi barang siapa, ini ibarat kebalikan yang tadi ya, barang siapa yang mereka itu kok mau beriman kepada Allah, mempersiapkan dirinya beriman bahwa nanti ada hari akhir, mau beramal, mau beribadah, mau ngaji, mau belajar, dan andaikan dikasih rezeki, ya mau menyodakohkan, mau menginfakkan sebagian dari itu, ya kan? Aidororo artinya mau menerima kerugian, alaihim atas mereka, fidzalika dengan demikian imannya dan juga menginfakkan hartanya tadi. Kan seolah-olah berkurang itu. Kalau kita sodako, kalau kita ngasih duit kepada orang, kan seolah-olah berkurang. Maka diistilahkan dororo. Nah, seolah-olah rugi. Fidzalika di demikian memberikan sodako atau menginfakkan hartanya. Wal istifhamu dan adapun istifham atau pertanyaan wa madza itu lil ingkari untuk mengingkari atau sanggahan. Nah, bahwa disanggah bahwa orang nanti yang beriman kepada Allah, mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat dan mau bersedekah atas sebagian rezeki yang diberikan Allah, itu mengingkari daripada yang depan tadi. Walau dan lafadz lau sebelum lau amanu itu masdariatan terkibnya sebagai masdar.
Ai la dororo fihi gitu. Andaikan launya itu dihilangkan, itu takdirnya la dororo fihi. Nah, itu begitu ya. Yang masih tak baca terus dulu. Nah, itu lama Ria nanti ketemu itu. Wa inama dororu, dan sesungguhnya semestinya kebahayaan itu fima di dalam sesuatu hum yang ada pun mereka itu alaihi kepada pekerjaan yang depan tadi. Wa kana, dan ada siapa Allah bihim kepada mereka itu aliman, zat yang sangat maha mengetahui. Jadi jangan ndak usah istilahnya itu apa istilahnya ya. Nah, terus mikir ini itu pokok kerjakan wae. Nanti yang nilai itu Allah. Nah, cuman jangan pula kita ibaratnya itu ngendeh apa bahasanya. Yang itu pekerjaannya Allah, yang diwakilkan malaikat raqib dan atid, kita pula ngerebut ngendeh itu ya. Nah, wah itu baik itu orang begini nilai orang dulu, bukan nilai orang. Itu kan SK-nya kan di malaikat raqib atid. Nah kita namanya? Nah kita ambil pula, jangan begitu, belum kelasnya ya. Itu urusannya malaikat raqib atid SK-nya, jangan kita. Fayujazim apa Pak? Oh, aku kelupaan. Fayujazihim, maka akan membalas siapa Allahum kepada mereka bima dengan segala sesuatu amilu yang mereka mengerjakan siapa alladzina. Jadi nggak usah khawatir apapun yang kalian kerjakan, kecil atau besar, sedikit atau banyak, nah ditengok orang ataupun tidak, itu nanti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibalas. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adzima. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yadlim, tidak akan mendolimi siapa Allah Subhanahu wa ta'ala ahad, dan kepada siapapun itu, laki-laki, perempuan, kecil, besar, misqala dzarratin, sebesar atau setimbangan, waznu dzarratin, atas timbangan darroh. Darroh kalau di sini menurut Imam Suyuti itu asgoro lebih kecil, itu asgoro namlati paling kecil-kecilnya semut. Ini namlah itu semut Pak, semut biji sawi ya. Nah, pokoknya cari sendirilah. Pokok apa yang paling kecil. Itu ada yang maknai darroh atom. Yang zaman ada, maka yang ditengok paling kecil itu biji sawi ya, dimaknai biji sawi. Sekarang ada keterangannya atom. Ya, sekarang ya atom maknanya begitu. Atom. Atom itu loh yang kecil, terkecil lagi yang ditengok dari mikroskop itu loh. Nah, itu atom katanya gitu. Nah, apa tuh namanya? Kalau zaman sekarang maknanya begitu katanya gitu. Pas tafsir kemarin, bahas tafsir dulu tuh waktu yang kiai-kiai, kalau saya kan cuman jadi juru bicaranya kan gitu. Kiai-kiai itu bahasnya itu namlah tuh sekarang darroh tuh bahasanya sekarang tuh atom lah gitu. Saya kan cuma menjelaskan orang itu yang nerangkan gitu. Walal mu'alif rahimahullah bi ayang qasiha, bahkan sampai andekan lebih kecil dari darroh, min kasanatihi, dari kebaikan orang tersebut, au yazidah, atau tambah atau lebih besar dari darroh tadi, fisaiatihi, dari di dalam kejelekannya orang tersebut. Jadi baik maupun itu kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun, nah, itu ya, itu tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ing taku, dan andekan wa in taku, dan jika pun kok ada apa darrotu darroh, itu hasanatun, suatu kebaikan, walaupun kecil yang dikerjakan itu adalah kebaikan min mukminin, dari orang-orang yang mukmin. Wa fi qiraatin birof'i, ada yang membaca di qiraah yang lain, kalau menurut Imam Suyuti itu hasanatan, tapi ada yang membaca hasanatun. Nah, sebagai berarti nanti isimnya kana yang asalnya mubtada gitu.
fakana maka akan ada apa tamatun menjadi sempurna. Yudhaif maka akan melipat gandakan siapa Allah kepada kebaikan tersebut. Jadi setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejelekan itu akan ditulis satu itu. Kenyataannya min asrin dari 10. Jadi setiap kebaikan kita itu diingat-ingat nih ya, itu pasti dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Minimal. Nah, itu tinggal hitung we Pak Lupi pakai kalkulator. Ngaji nengok satu huruf 10 kebaikan paling sedikit. 2 huruf 20 kebaikan paling sedikit. Padahal ini ila aksara hingga sampai lebih min sab'ami'atin dari 700. Bahkan nanti bisa sama Allah tuh dilipat gandakan Pak Lupi sampai 700 atau lebih. Aksara min sab'ami'ah. Jadi bisa jadi nanti dilipat gandakan lebih dari itu. Contoh, mau Pak Lupi ngaji macam ini ya kan, icek-iceknya tuh bawa roti sebungkus, apa kan dimakan orang-orang yang ngaji itu. Wah itu lipat gandanya menjadi lebih dari totalan yang aslinya, yaitu 700 kali lipat. Oh yang ngaji, yang dengar si A, si B, si C, dengar semua, terus nanti didengar, dilaksanakan. Yang laksanakan itu dapat pahala, Pak Lupi masih dapat lagi. Nah itu maksudnya lebih dari 700 kali lipat. Contoh seperti itu. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yudhaifha bitasdid. Artinya yudhaifha. Mas kita kalau baca fa'ala ya fa'alan itu namanya bina mudhoaf. Nah itu ya, madda ya muddu. Nah gitu. Yudhaifha faedahnya beda. Nah, itu ya melipat gandakan menjadi mutaaddi faedahnya. Membutuhkan maf'ul artinya. Wes nggak paham kalau itu, pokoknya gitulah gitu ya. Wa yu'ti dan memberikan siapa Allah miladunhu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, min ingdihi artinya dari sisi Allah ma'al mudha'afati beserta kelipat gandaannya, memberikan ajron kepada pahala adiman yang sangat besar. Nah, itu begitu. Wes pokoknya berbuat baiklah, apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Nak orang tahu, nak ndak tahu, nak paham, nak nggak paham, nak dihargai, nak tidak, nak ditengok, nak tidak, nak dianggap, nak tidak. Walaupun orang nggak ada yang berbuat kebaikan, kita tetap berbuat kebaikan. Itu minimal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Nah itu begitu. Cuman kalau di kitab-kitab tasawuf itu seperti yang disiirkan oleh siapa itu yang kemarin tuh Pak, yang nyanyi pakai mubeng-mubeng itu loh, siapa itu? Jalaluddin Rumi. Wah itu dia tuh malah gini Pak Lupi, ya Allah engkau sungguh zat yang maha baik. Nah katanya begitu kan dalam artinya itu, engkau sungguh zat yang maha baik. Setiap saya berbuat kebaikan itu engkau lipat gandakan 10 kali lipat minimal. Dan andaikan saya berbuat jahat, dosa atau maksiat, cuma engkau tulis 1. Nah itu kata beliau kan, kok sungguh zat yang baik. Cuman salahnya ya Allah, kalau berbuat kebaikan itu ada syarat rukunnya. Nah ada batalnya. Kalau kejelekan tidak ada syarat rukunnya. Nah, itu salahnya begitu Pak. Jelek langsung tulis, nggak ada syarat rukunnya. Kalau kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal, tapi ada syarat rukun. Nah itu masih disesali juga sama wali-walinya Allah tuh, gitu ya. Apanya? Iya, tapi kan gini Pak, umpama gini ya, kita nak ngaji, contoh sholat, wudhu ya, wudhu kan perbuatan baik, tapi ada syaratnya, ada rukunnya, ya toh? Kalau rukunnya tidak dikerjakan kan tidak sah, ya kan begitu. Tapi kalau kejelekan, nah kan gitu kan, langsung nggak ada syarat rukunnya Pak Lupi langsung sah. Itu masalahnya. Nah, yang disesali para wali-wali itu begitu, salahnya ada itu loh ya Allah kan gitu. Dia cuma 1 tapi langsung sah, ya kan itu nyuri. Nggak ada syarat rukunnya tapi langsung sah. Nah itu. Kalau sholat Pak Lupi ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau rukunnya udah bener nggak sah kan gitu. Baru dilipat gandakan 10 kali lipat atau
lebih, tapi ada syarat rukunnya. Kalau kejelekan, berbuat maksiat nggak ada syarat rukunnya. Lah itu loh masalahnya. Untung Pak Jaris nggak tahu dari dulu seperti itu. Kalau tahu pening pula dia tuh, tanya terus tuh tentang itu. Nah itu, untung nggak tahu kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang tahu macam itu tuh wali-walinya Allah baik. Itu maksudnya itu apa ya, ungkapan wali kekasih-kekasihnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ndak kelas kita. Wis kelas kita ya kebaikan dikerjakan gitu ya. Sudah baik lah itu, surga sudah. Wa yu'ti sudah ya itu. Aylayuqadirunahu artinya tidak akan ada yang bisa memperkirakan apa balasan yang diberikan oleh Allah siapa akadun satu orang pun. Jadi setiap kebaikan itu entah kecil entah besar yang katanya Allah dilipat gandakan 10 kali lipat minimal dan bisa lebih dari 700 kali lipat tadi, itu perkiraannya berapa lipat gandaannya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya begitu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala ulai syahida. Fa kaifa, maka terus bagaimana ay halul kufari, artinya itu keadaan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, idza ji'na, ketika datang siapa didatangkan kepada kami mingkuli umatin, dari setiap-tiap umat bisyahidin dengan saksi yashadu yang menyaksikan alaiha kepada umat tersebut bi amaliha dengan amalnya umat-umat tersebut. Wa adapun syahid atau saksi di situ di sini itu nabiha, nabinya umat tersebut. Maksudnya begini, setiap Allah memerintahkan sesuatu itu kepada suatu umat itu ya ada nabinya itulah yang menyaksikan daripada amal umatnya. Makanya para nabi itu besok nggak disiksa lagi, mereka itu cuman menjadi saksi, nggak dihisab lagi. Nah, ya kan, kalau dalam Quran di ayat yang lain apa wa kafa billahi syahida. Nah, terus apa itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati wan nabiyina wa ulul ilmi. Jadi besok di akhirat tuh ada 4 yang sama Allah tuh tidak dihisab. Artinya cuman disuruh jadi saksi. Yang pertama, saksi pertama Allah sendiri. Yang kedua para malaikat, yang ketiga para nabi atau para rasul, yang ketiga pewarisnya yaitu para ahli ilmu. Nah, itu sudah nggak dihisap lagi Bang Edi ya. Yo kasihan loh Bang, wis mikir angel-angel ya kan. Ini belajar ngapalke ini itu. Sesuk jadi war Bang Edi pula dihisap. Lah mesane Bang? Ya didewekno, dikon nengoki biyen sapa wae sing ngaji. Iku Bang Edi ngaji ora? Oh ngaji ya Allah. Itu Pak Lupi ngaji, oh ngaji. Nah, cuman jadi saksi seperti itu gitu loh. Itu wa ulul ilmi. Termasuklah itu 4 itu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wan nabiyina wa ulul ilmi. Yang projo nanti kan disaksikan gitu loh. Disaksikan yang menyaksikan tadi. Itu rombonganmu, ya. Itu rombonganmu, udah. Itu rombonganku, itu udah. Nanti cuman gitu. Nah, itu seperti itu. Wajibna dan datang siapa? Oh, mana tadi? Yashadu artinya menyaksikan siapa nabi tadi alaiha kepada umat tadi. Wa adapun yang sebagai saksi itu nabi juga, nabinya para umat tadi. Wajibna dan datang siapa kami bika denganmu ya Muhammad wahai Muhammad ala ulai atas mereka umatmu syahid dan hanya sebagai saksi atau menyaksikan. Lah kita ini Pak sudah ada ditengokin nabi itu ketika masih ada yang menengokin kita, ketika nggak ada yang nengokin kita, termasuk para wali-walinya Allah, para orang mati syahid. Kemarin ayatnya depannya ya, depan kemarin ya.
Sudah diterangkan kemarin ya di tafsir Sawi ya. Nah, bahwasanya kalau kita ya orang-orang biasa ini, tapi kalau para ahli ilmu, wali-walinya Allah itu, dia nanti hidup seperti ketika semula menyaksikan anak buahnya sampai ila yaumil kiamah. Nah, kan begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wala yaktumuna Allah hadisa. Yauma idin, di hari itu ketika umat-umat itu disaksikan oleh para nabinya, ayyamal maji'u artinya hari kembali. Yawaddu, senang siapa alladzina orang-orang kafaru yang pada kafir siapa alladzina, wa asau dan pada mengkhianati atau mendurhakai ar-rasulah kepada para utusan, lau ay al-tusawwa artinya jika kok menyamakan bil bina'i dengan dibinakan, dibentukkan lil maf'uli kepada maf'ul, walil fa'ili dan juga kepada binyak fa'il. Tusawwa boleh, tusawi boleh. Ma'ahat fi'idat ta'a ini beserta membuang dua ta tusawi boleh, tusawi juga boleh, tusawwa boleh, itu maksudnya fil asli, di dalam aslinya. Wa ma'a idghamiha dan beserta diidghamkannya tak fi sini di dalam sin, ay tatasawi itu aslinya. Kalau dalam qawaidul i'lalnya masih ta itu namanya kan mudhoaf tuh loh. Idza kanal harfaini mislaini dan seterusnya itu ya. Aku terangkan kesuwen. Tusawa artinya disamakan bihim dengan mereka bihim tusawa disamakan siapa rasul bihim kepada mereka al-ardo kepada bumi biayakunu gambarannya jika ada siapa mereka itu turoban menjadi debu misliha ya sepadannya debu li adomin untuk li admin sebagai tulang gua yang itu yang debu itu lahu kepada tulang tersebut kama seperti keterangan fi ayatin di dalam ayat ukhra yang lain. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Suwangking menyesalnya manusia yang enggak mau berbuat baik atau perasaannya dia itu betul rupanya keliru. Lah itu sampai besok atau orang-orang kafir ya di sini ya. Yang jelas itu orang kafir. Ya kan kalau orang Islam tetap masuk surga. Maka orang-orang yang kafir itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani mbok ya kok ibaratnya lebih baik celakalah saya kuntu mbok ya ada siapa saya itu turoban sebagai debu, enggak usah dihisab, enggak usah disiksa maksudnya. Enak jadi debu wae lah itu. Wala yaktumuna dan tidak akan menyimpan siapa Allah hadisan kepada suatu amal. Amma artinya dari perkara amilu yang pada mengerjakan siapa orang-orang kafiru kepada ma. Kalau di Yasin yang dibaca tiap hari Bang Edi baca tuh wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah, itu ayatnya Bang Edi ya. Nah, itu. Jadi Allah tuh menulis apa-apa yang sudah terdahulu dan bekasnya itu sampai ada. Cuman kita baca terus Yasin karena ndak paham ya macam mantra gitu guys. Ndak apanya. Beda. Kalau kok Bang Edi nanti paham maknanya apanya, baca macam itu ya kadang nangis barang Bang itu. Amma artinya dari segala sesuatu amilu yang mengerjakan siapa orang-orang tadi kepada fi waktu akhirin di dalam waktu yang lain. Yaktumunahu pada menyimpan yaktumuna menyimpan siapa Allahu kepada ma wa yaquluna dan pada berkata siapa orang-orang yang anggapannya tuh Allah tidak menyimpan itu wallahu rabbuna ma kunna musyrikin wallahu dan adapun Allah itu rabbuna Tuhan kami ma kunna adalah siapa kami itu musyrikina golongannya orang-orang yang musyrik. Pokoknya gini ya. Wes usahakan kita tuh apapun yang kita bisa itu kita kerjakan, khususnya kewajiban-kewajiban ya kan.
Contohnya sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, ngaji ya. Ngaji nggak harus di sini, kepada siapapun boleh ngaji itu, terserah. Yang penting ngaji. Karena ngaji atau belajar atau thalabul ilmi itu kewajiban sampai mati. Nggak harus di sini, dimanapun itu kewajiban sampai mati. Ingat-ingat itu. Bahkan itu ada hadisnya Pak Lupi ya. Hadisnya yang sahih, yang mutawatir hadis sahih yang tingkat atas. Akhrasun nasi yaumal kiamati rajulun amkanahu hadiru thalabul ilmi walam hadirahu. Jadi termasuk paling menyesalnya manusia itu adalah orang-orang yang di dunianya itu dia itu ibaratnya tuh sempat, bisa lah, andai kan hadir di majelis ilmu, cuman dia nggak mau hadir. Maksudnya ini nggak harus di sini loh Pak Lupi, di mana saja loh. Hadis itu umum, ya. Itu paling menyesal, termasuk paling menyesalnya orang besok di hari kiamat. Itu begitu. Kalau besok kita jangan menyesal. Khususnya yang ini ya. Ini misalkan kita dulu kan sudah pada minta ngaji tafsir Jalalain kan kita sholat tahajud, sholat hajat kepada Allah Pak Lupi ya. Nah itu kan alamatnya kita minimal 40 hari sekali hadir kan gitu, supaya besok dapat syafaatnya Quran kan gitu ya. Itu untuk jagoi Pak Lupi, siapa tahu besok gurunya kok enggak di surga, siapa tahu gurunya besok di neraka. Umpama Pak Lupi masih punya andalan syafaatnya Quran, andai kan kok gurunya udah bisa nulung, namanya orang sama-sama udah tahu kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abirin sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yastaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.